Ajut. Desa Pagardewa, Kecamatan Benakat, Muara Enim, salah satu rumah warga ambruk. Rumah panggung berbahan baku kayu tumbang setelah dihantam banjir yang datang sekitar pukul 1 Minggu dini hari. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Muara Enim dan air kiriman dari daerah Ulu membuat Desa Pagardewa, Kecamatan Benakat kebanjiran. Luapan air Sungai Lematang dan Sungai Benakat membuat salah satu rumah warga roboh akibat dihantam banjir. Yuli Martati mulai merasa rumahnya akan roboh sekitar pukul 4 subuh. Saat itu terdengar suara dari tiang rumah. Merasa akan roboh, dirinya bersama keluarga mulai mengevakuasi barang di tengah banjir. Setelah menyelamatkan beberapa barang berharga rumah yang ditempati Yuli roboh, beruntung orang dan sebagian barang sudah diungsikan ke rumah tetangga. Yuli beserta keluarga meminta pihak terkait dan pemerintah Kabupaten Muara Enim bisa membantu dirinya dan keluarga untuk kembali memperbaiki rumah mereka. Memang kita waktu itu pas sebelum nak roboh kemiringan rumah itu kita siaga. Memang ada kemiringan rumah. Dan terus memang kita sudah siaga antisipasi ya. Bukan hanya Yuli, ratusan rumah warga di Desa Pagardewa terendam banjir. Ketinggian air bisa mencapai 1 meter lebih. Saat ini warga membutuhkan air bersih dan bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Jaksa tuntut 2,5 tahun penjara penipu jabatan Kapolsek. Informasinya setelah pariwara berikut. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. masa dari komunitas Menjaga Dikyang Akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. memiliki komunitas. kepanjangan. Ajak masyarakat. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam. Hanya di iNews.
Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Mbak Vera, boleh. saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Harga sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Direktur Utama PT Satu Cinta Mulia Yan Asmi mendapat kejutan ulang tahun ke-46 dari Kejari Muara Enim. Dirinya ditetapkan sebagai tersangka usai dilakukan serangkaian penyidikan terkait dugaan korupsi di tubuh perusahaan daerah sarana pembangunan Muara Enim. Dari hasil pengembangan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Muara Enim terkait kasus korupsi di tubuh salah satu perusahaan daerah, Kejari Muara Enim menetapkan satu lagi tersangka, yakni Yan Asmi selaku Dirut PT SCM tahun 2021, yang mana secara melawan hukum menarik dana dari rekening PT SCM yang bersumber dari penyertaan modal PD SPME yang digunakan tersangka tidak sesuai dengan tujuan penyertaan modal dari PD SPME tersebut. Akibatnya negara dirugikan sebesar kurang lebih 700 juta rupiah. Tersangka selanjutnya langsung dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2B Muara Enim. Yaitu tersangka YA selaku Direktur PT SCM pada tahun 2021 secara melawan hukum menarik dana rekening PT SCM yang bersumber dari penyertaan modal PD SPME yang digunakan tersangka tidak dengan semestinya atau tidak sesuai dengan peruntukannya dengan tujuan penyertaan modal dari SPME tersebut. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan penggelapan uang sebesar 150 juta rupiah dengan modus janjikan jabatan Kapolsek. Seorang oknum polisi di Ogan Komering Ilir di persidangan Pengadilan Negeri Palembang dituntut jaksa hukuman 2,5 tahun penjara. Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang gelar sidang perkara dugaan penipuan penggelapan yang dilakukan oleh oknum polisi Irfan Herwanto, bertugas di Polsek Pedamaran Ogan Komering Ilir terhadap Andi Pratama yang juga seorang polisi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum Kejati Sumsel di hadapan majelis hakim membacakan nota tuntutannya menyatakan kalau terdakwa Irfan Herwanto meyakinkan secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 378 tentang penggelapan penipuan, mengakibatkan korban alami kerugian uang 150 juta rupiah dengan modus menjanjikan korban mendapat jabatan Kapolsek di Air Sugihan Kabupaten Oki. Agenda sidang tadi pembacaan tuntutan. Dituntut berapa tahun ya? 2 tahun 6 bulan. Atas tuntutannya itu gimana ya selanjutnya? Ya, kita sebagai penasihat hukum masih akan mengajukan pembelaan. Persidangan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan pledoi pembelaan terdakwa. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berlia Indriani, sampai jumpa. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia.
Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Mbak Kita Vera, boleh. Saya punya Di bawah pertanyaan. supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kan kita ini bapak-bapak sekalian masuk surga itu nggak gampang masuk surga itu. Makanya dikatakan oleh Allah Ta'ala jalan sukar itu sebenarnya. Nah manusia ini lebih milih jalan yang mudah, nempuh jalan singkat, tapi dengan cara bermaksiat itu manusia. Kata Allah Ta'ala, hufatil jannah bil makari wa hufatil nar bisyahwat. Kata Rasul alaihi wasallam, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Itu surga. Kalau mau masuk surga banyak-banyak melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Wa hufatin nar bisyahawat. Tapi neraka itu dikelilingi oleh hawa nafsu. Kalau kita pengen cepat masuk neraka banyak-banyak ngikut hawa nafsu. Nah, tapi kalau kita pengen masuk surga lawan hawa nafsu. Melakukan sesuatu yang tidak kita senangi secara tabiat manusia. Kan banyak orang nggak senang bangun subuh. Apa bangun subuh itu? Mending tidur. Itu kan harus dilawan sebenarnya. Banyak orang nggak mau keluar duit untuk impak hartanya, untuk berhaji. Itu kan sesuatu yang tidak disukai sebenarnya. Banyak orang milih untuk istirahat dibandingkan sholat. Ngapain sholat maghrib? Mending saya istirahat, capek kerja. Makanya kata Rasul SAW, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Harus berjuang kita. Tapi kalau neraka dikelilingi, diliputi dengan banyak hawa nafsu. Banyak ngikuti hawa nafsu lah yang menyebabkan kita ini masuk dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ayat ke-11. Nah, kita baca singkat Bapak sekalian ya. Ayat 12, 13 dan 14. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masrabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya dan memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Nah, tahukah kalian maksud Allah Ta'ala itu jalan sukar untuk masuk surga itu salah satu amalannya adalah memerdekakan budak. Budak itu bapak-bapak sekalian beda sama pembantu, beda. Budak itu ada dalam syariat Islam ada. Bukan kita zolim, bukan. Orang yang beragama selain Islam zolim dia sama budaknya. Budak itu terjadi karena peperangan. Umpamanya negara A sama negara B perang. Yang menang negara A. Itu yang jadi tawanan, kan negara B kan jadi tawanan. Ditawan dia, itu bisa dijadikan budak. Nah, itu berlaku sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, udah berlaku kayak gitu. Nah, namun dalam Islam budak itu dibolehkan, tapi jangan dizolimi. Kalau zaman jahiliyah dulu disiksa budaknya tuh, dikasih makan jarang, misalkan dikasih tempat yang layak jarang. Tapi dalam Islam nggak boleh kita, harus
harus mengayomi budak, harus melindungi budak, harus menafkahi budak. Dan dalam Islam boleh budak itu mau merdeka, boleh. Bahkan kita dianjurkan untuk memerdekakan budak. Perang misalkan, kalau ada tanda-tanda baik, budak orangnya baik ini, merdekakan. Itu ajaran Islam sebenarnya. Beda dengan ajaran non-Islam, gitu ya. Allah alim bishawab. Itu kalau terjadi peperangan, Bapak sekalian, bisa dimiliki itu. Hati-hati kalau perang itu, mungkin kita dapat budak atau jadi budak, bahaya itu ya. Nah, itu. Ayat ke selanjutnya 14. Budak itu digaji enggak tapi dikasih makan. Nah, itu namanya budak itu ya. Apa yang banyak budak Palembang ya, lain. Lain lagi budak Palembang. Ayat ke berapa tadi ya? Atau ngasih makanan kepada orang miskin yang saat itu terjadi kelaparan. Besar pahalanya itu ngejak makan itu orang miskin itu, Bapak sekalian. Itu banyak keutamaan sudah kita sampaikan insyaallah ya. Apa tuh keutamaan ngasih makan kepada orang miskin? Itu salah satu amalan bisa menyebabkan masuk dalam surga. Yatiman za makrobah, atau ngasih bantuan kepada anak yatim yang punya hubungan kerabat. Nah, ini kita ini Bapak sekalian dikasih tahu sama Allah Ta'ala, kalau mau sedekah, sedekahlah sama kerabat dulu yang paling utama. Itu baru sama orang lain, baru sama orang jauh. Boleh sedekah sama tetangga, boleh. Cuma utamakan kerabat dulu, keluarga dulu. Boleh sedekah. Sedekah boleh ya. Atau zakat, boleh zakat. Zakat sama siapa misalkan? Zakat sama paman, boleh. Cuma jangan zakat sama orang tua, nggak boleh zakat sama orang tua. Zakat fitri, dikasih orang tua, nggak boleh. Zakat fitri sama orang tua, nggak boleh. Ada kaidahnya. Siapa sih yang boleh yang kita zakati? Yang bukan jadi tanggungan kita. Kalau orang tua itu jadi tanggungan kita, nggak boleh kita zakatin. Nah, Bu, zakat, nggak boleh. Tapi kalau ngasih hadiah boleh sama orang tua, boleh. Itu ya. Nah, dikasih tahu sama Allah Ta'ala, yatiman za makrobah, anak yatim yang punya hubungan kerabat. Kenapa memangnya kita nih kalau sedekah dianjurkan sama yang ada hubungan kerabat? Karena pahalanya double, pahalanya itu. Dijelaskan di hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasai dan Ahmad. Hadisnya sahih. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, as-shadaqatu 'alal miskina shadaqah. Wa 'ala dirahim isnatan. Shadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang miskin itu cuma dapat pahala sedekah, kata Nabi. Cuma pahala sedekah. Tapi kalau sedekah dengan kerabatnya, dengan rohim dia, rohim itu masih ada hubungan rahim, itu namanya rohim. Apalah rohim kita itu? Rohim kita itu Bapak sekalian. Nah, kita ini kan kadang-kadang mau silaturahim. Apa dia silaturahim itu? Menyambung rahim kita, menyambung hubungan baik dengan rahim kita. Siapa rahim kita itu? Apakah paman masuk ini kita berbuat baik sama paman silaturahim? Apakah kepada ponakan masuk silaturahim? Rahim itu dimulai dari kakek kita yang kedua. Yang kedua. Makanya kita ini harus tahu baiknya tuh, nama keturunan kita, nama nenek moyang kita tuh. Misalkan saya punya ayah. Ayah saya punya ayah lagi, kakek berarti kan. Saya punya ayah dan saya punya kakek. Nah, di atas kakek itu apalah namanya nih? Bapaknya kakek namanya lah. Buyut ya. Dari buyut itulah sampai keturunannya itulah rohim kita. Yang kita tuh buat baik, itu kerabat kita. Itu namanya. Kapan ndak tahu siapa buyut kita, mana tahu gitu siapa kerabat kita. Banyak itu kerabat kita tuh. Nah, dari buyut gitu kan, bapaknya kakek, ayahnya kakek, sampai turun ke bawah, itulah kerabat kita. Kalau kita berbuat baik sama kerabat kita, double pahalanya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa 'ala dzirrahim isnatan. Sedekah sama kerabat itu dapat dua pahalanya, shadaqatun wasilatun, dapat pahala sedekah dan dapat pahala nyambung tali silaturahim.
Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata gitu? Mbak Vera, boleh. Saya punya Jadi, di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Sama kerabat itu dapat 2 pahalanya. Sodakotun wasilatun, dapat pahala sedekah dan dapat pahala nyambung tali silaturahim, double pahalanya. Nah itu ya. Nah 5 ayat lagi kita singkat. Singkat aja ya. Au miskinan za matroba, atau fakir miskin yang sangat fakir. Nah itu dianjurkan kita tuh. Pilihlah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, yang sesuai dengan target. Nah, yang sesuai dengan target ini lebih bermanfaat kalau mau sedekah sama orang miskin, sama orang fakir. Pilih yang sesuai dengan target, dan pilihlah objek itu yang bisa benar-benar dimanfaatkan. Jangan asal kasih, jangan. Nah, ngasih, aku mau sedekah apa? Baju partai misalnya, baju partai misalkan dipakai idak misalkan. Banyak orang ini yang penting banyak sedekah, banyak. Nah, ada yang sedekah mau kena. Kapan ngasih sedekah mau kena? Kalau bisa yang BJ dibeli. Nah, pokoknya aku pengen sedekah 100 mau kena, tapi yang murah. Nah, dikasihlah bahan itu kan, bahan kasar mau kenanya itu. Harga yang murah misalkan 20.000, yang penting banyak apa Ustaz? Dipakai lagi enggak? Sudah, kalau tidak dipakai dah dapat pahala gitu. Dapat pahala pertama baik. Tapi kalau mau kena itu dipakai terus ketika sholat, setiap orang itu sholat dapat pahala gitu. Mending tidak pula banyak tapi kepake, dibandingkan banyak tapi tidak terpakai. Nah itu kan, karena kalau dipakai terus itu pahala ngalir terus kepada kita. Tapi kalau tidak dipakai dia diterima. Mau kena ini 20 ribuan misalkan, 15 ribuan, kasarnya sholat tidak khusyuk, tidak dipakai lagi, sudah tidak ngalir lagi pahala itu. Nah itu ya. Jangan singgung ya ibu-ibu ya. Nah 4 ayat lagi lah, tanggung ini nih. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ini sifat orang beriman. Nah, saling berpesan sabar, saling berpesan sayangi anak, sayangi istri itu. Itu sifat penghuni surga. Ulaika ashabul maimanah. Nah, mereka itulah orang-orang yang beriman yang saling berpesan itu adalah golongan kanan. Golongan kanan itu golongan yang masuk surga. Tapi beda lagi di ayat ke-19, beda lagi. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang kafir itu orang golongan kiri. Kata Allah Ta'ala, nah, alaihim narum muqsadah di ayat ke-20. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Apa maksudnya dalam neraka yang ditutup rapat? Nah, tidak ada tempat berlari bagi mereka dari api tersebut. Tidak pula ada jalan keluar bagi mereka. Masuk dalam neraka yang ditutup rapat, tidak bisa keluar lagi, itu maksudnya. Kalau orang kafir tidak bisa keluar lagi dari neraka. Beda orang muslim. Orang muslim itu ada masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada masuk surga pas ditimbang pahalanya lebih banyak dibanding dosa, masuk surga. Ada pas ditimbang dosanya lebih banyak, mampir dulu neraka. Nah, kalau tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, mampir dulu neraka. Mampir neraka baru kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga, asal dia orang Islam. Gitu ya.
Tapi kalau orang kafir, sebaik apapun dia galak sedekah Pak Ustaz, bangun masjid, bangun jalan, walaupun dia bangun jalan 5 km, tapi kalau dia kafir, tidak beragama Islam, masuk neraka selama-lamanya. Ngapa cek itu Pak Ustaz? Karena maksiat dia besar, maksiat dia tuh. Maksiat dia itu mendurhakai Allah. Itu dosa paling besar itu. Mendurhakai Allah, dosa paling besar itu syirik. Allah sudah ngasih dia duit, ngasih dia napas, ngasih dia apalah kehidupan, ngasih dia kesehatan, tidak galak beribadah sama Allah. Nah itu masuk neraka selama-lamanya. Allah alami shawab. Nah inilah Bapak-bapak sekalian, surat Al-Balad ayat ke-1 sampai 20. Tadi kita singgung di ayat ke-1, la uqsimu bihadzal balad. Sungguh Allah bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah. Allah bersumpah dengan Mekah, berarti kalau Allah bersumpah dengan tempat ini, maka tempat ini banyak keistimewaan. Apalah keistimewaan Mekah ini Bapak sekalian? Yang pertama, kota. Sekarang kan Mekah jadi kota ya, bukan negara lagi ya. Nah, Mekah inilah Bapak-bapak sekalian yang Allah buat uang itu rindu dengan Mekah. Kapan pernah mampir ke Mekah, pengen mengulang lagi, balik lagi ke Mekah itu. Beda sama negara lain, beda. Tapi kalau Mekah, Allah buat orang itu rindu dengan Mekah. Itu ya. Apa dasarnya? Dasarnya dalam surat Ibrahim ayat 37. Faja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Agar ya Allah jadikanlah hati sebagian manusia itu cenderung kepada Mekah tadi, rindu kepada Mekah tadi, dan berilah rizki mereka buah-buahan dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Mekah itu dibuat oleh Allah Ta'ala untuk rindu ke Mekah. Nah itu rindu, beda sama kalau kita misalkan kemana, ke Bali, mungkin malak lah ke Bali misalkan. Kalau ke Mekah kadang uang tuh tiap tahun umroh itu tidak malak aku. Memang dibuat kayak gitu oleh Allah Ta'ala, rindu terus sama Mekah. Nah, biar dia banyak ibadah di situ, apa umroh, apa haji. Nah itu, jangan sampai kita tidak punya kepengenan Bapak sekalian, hati-hati itu. Kapan punya cita-cita, aku pengen lah cita-cita apa Maldives namanya tuh, nah ke situ, ke Bali mana, nah, ke Italia. Tapi target ke Madinah, ke Mekah, hati-hati itu. Hati-hati itu, bakal diminta pertanggungjawaban itu. Itulah uniknya Mekah itu ya, Bapak sekalian. Mekah itu Bapak sekalian apa lagi istimewaannya? Mekah itu dijadikan oleh Allah Ta'ala kota haram, tanah haram tadi kan. Dan Mekah itu tempat keamanan. Kenapa? Nabi Ibrahim sudah doa, Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim berdoa sama Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah, Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ketika itu Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini, Mekah ini, tempat yang aman, dan kasih rizkilah penduduknya itu berupa buah-buahan bagi yang beriman kepadamu dan beriman kepada hari akhir. Artinya Nabi Ibrahim jauh-jauh hari sudah berdoa, ya Allah jadikanlah Mekah ini tempat aman. Aman di Mekah itu, walaupun kadang-kadang sendal masih hilang di situ. Hati-hati, hati-hati sendal masih hilang. Memang aman dari kezaliman, aman. Banyak kadang-kadang orang berhaji, orang umroh itu hati-hati. Kita ini jangan mah. Kalau lah ke Mekah nyaman baik, santai baik, tidak tahu hilang duit, dompet hilang, hati-hati. Karena tidak segalanya manusia baik di situ. Kadang-kadang Allah balas juga, kadang-kadang Allah balas, kadang-kadang. Ya memang tidak katik dalil secara khusus ya. Cuma banyak cerita di Mekah itu Allah balas. Kapan dia ngapa susah nian, misalkan dia berjalan susah nian, misalkan dia ini ketemu Ka'bah.
tentunya di Morning Update. Ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Karena mungkin dia zalim sama orang tuanya, gitu kan, ngapu hilang terus duit ini. Karena mungkin dia galak maling duit perusahaan. Kadang-kadang dibalas oleh Allah Ta'ala di Mekah, kadang-kadang dibalas ya, gitu. Saking amannya bapak-bapak sekalian, metik kan tanaman lagi tidak boleh di situ kan, di Mekah itu kan tidak boleh metik tanaman, mana boleh di situ. Kita apa namanya berburu sana, mana boleh di sana. Apalagi mancing, nggak tahu mancing di sana, tidak. Mancing kan berburu, itu mancing itu ada. Tidak boleh, intinya berburu di situ tidak boleh. Saking amannya, tumbuhan aman di situ, hewan-hewan aman di situ. Apalagi manusia tambah aman di situ kan. Nah, karena memang di situ bapak-bapak sekalian tidak boleh berbuat maksiat. Jangan berbuat maksiat itu hati-hati. Kapan berbuat maksiat di tempat spesial, dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Gitu ya. Gitu. Di dalam surat Al-Had ayat 25 Allah memperingatkan, innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aqifuna fihi wal badi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikahu min azabin alim. Nah, ada ayatnya ini. Orang-orang kafir yang menghalangi orang lain untuk berjuang di jalan Allah. Nian rayuan Joni. Ujian ketemu Dajjal besar nian. Kadang-kadang goyah iman. Kenapa? Bisa menghidupkan orang mati. Nah, sebenarnya itu setan nyamar. Kan ada dalam hadis itu kan, aku udah galak beriman. Nah sudah, kalau kau udah galak beriman, kata Dajjal, cak mano kalau ku hidupin wong tua kau. Nah, lajulah hidup lah. Hidup nian apanya. Ngomong pula orang tuanya, nak sembala dia, nak dia Tuhan kita. Nah, besar itu ujiannya tuh. Itu ini sama yang manusia, baik sama siapa? Kanjeng siapa? Itu biar kita tipu manusia itu. Nah, yang pacak mengeluarkan duit kita tipu. Apalagi mau dicak Dajjal itu bisa ngidup pun. Nah, hujan turun, tumbuhan tumbuh, keluar emas dari tanah. Mana tidak tertipu mau dicak itu? Makanya kita berlindung. Yang mode kanjeng siapa tuh lagi, yang samo siapa tuh pawang hujan lagi tertipu, rarang itu kan, bisa nahan hujan kena tipu tuh. Sekarang musim hujan bisa tak dia jauh. Kena tipu kata uang itu, nahan kencing lagi tak sanggup dia. Apalagi nahan tak turun hujan, galak dia. Itu kan kena budi kan itu. Nah, iya logikanya tuh. Dajjal tak bisa masuk Dajjal itu. Kalau ke Mekah tidak bisa masuk. Nah, ada 4 tempat yang tidak bisa dimasukin Dajjal. Gitu ya. Pertama hadis riwayat Ahmad, hadis ini disahihkan oleh ulama. La ya'ti arba'atu masajid, al-Ka'bah wal Masjidil Rasul wal Masjidil Aqsa wat Tur. Nah, Dajjal tidak bisa masuk ke 4 masjid. 4 masjid. Pertama Masjid Ka'bah yaitu Masjidil Haram, kedua Masjid Rasul yaitu Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Ketiga Masjidil Aqsa. Nah, tidak bisa masuk tuh Dajjal. Keempat Tur. Tur itu yang Bukit Tur Sina yang Nabi Musa dapat wahyu itu, dapat wahyu. Nah, itu ya. Tidak bisa dia masuk situ. Mekah tidak bisa, bukan cuma masuk masjidnya, masuk Mekah tidak bisa juga. Inilah Dajjal ini Pak ya, dijelaskan Dajjal ngomong. Kata Dajjal, fa'akhruja fa'asiru fil ardi fala ada qaryatan illa habatuha fi arba'ina laila ghaira Makkah wa Thayyibah.
fahuma muharramatan alayya kiltahuma kulama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minha istaqbalani malakun biyadihi sayfu sultan yasudduni anhuma wa inna ala kulli nakbin minha malaikatun yahrisunaha. Hadis riwayat Muslim. Dajjal ngomong, aku keluar nanti di bumi keluar. Nah, semua tempat sudah aku jelajahi, hati-hati. Palembang dijelajahi juga berarti. Nah, hati-hati. Sudah kusinggahi selama 40 malam, cukup 40 malam. Kusinggahi semuanya udah. Kecuali Mekah sama Madinah katanya. Mekah sama Madinah. Kenapa Mekah sama Madinah ini? Karena diharamkan bagiku, kata Dajjal, untuk masuk ke Mekah dan Madinah. Setiap kali aku pengen masuk ke Mekah atau Madinah, aku ditemui sama malaikat yang bawa pedang katanya, menghalangiku untuk masuk ke Mekah atau Madinah. Dan setiap jalan-jalan di Mekah atau Madinah itu, jalan bukitnya itu ada malaikat yang jaga, yang sedang siap-siap menjaga. Itulah keistimewaan Mekah Madinah, dijaga oleh Allah Ta'ala dari Dajjal. Ya, itu ya. Terhindar mereka dari ujian, sudah, tidak masuk juga kan kalau gitu nah. Cuma bapak-bapak sekalian, ini sudah di akhir zaman ini nih. Banyak tanda-tanda, salah satu kiamat besar, tanda-tanda bakalan kiamat, tanda besarnya adalah turunnya Dajjal. Min faihi jahannam fa'abriduha bima'i zamzam. Demam itu karena dia terkena uapnya api neraka jahanam. Nah, kena uapnya itu ya. Maka dinginkanlah dengan minum air zam-zam, dengan mengkonsumsi air zam-zam. Kalau lagi demam itu salah satu obatnya. Cobalah kakek, kalau ada yang demam, minumlah air zam-zam. Karena memang zam-zam itu bisa dipakai untuk segala hal, bukan cuma untuk sebagai media pengobatan, tapi pengen pinter anaknya itu bisa juga dengan zam-zam, bisa pengen berkah pakai air zam-zam. Karena kata Rasul SAW di hadis surat Ibnu Majah, ma'u zam-zam lima syuribala, air zam-zam itu tergantung dari apa yang dia niatkan ketika minum. Aku minum, nah niatkan minum zam-zam ini untuk penyakit hilang, penyakit sembuh, sudah. Niatkan agar anaknya ini mudah paham pelajaran, nah, suruh minum, sudah bisa air zam-zam itu, karena memang berkah. Nah inilah bapak-bapak sekalian, air zam-zam ini ada di Mekah dan banyak sekali keutamaan di Mekah, karena memang Mekah itu daerah yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala selain Madinah. Mekah yang pertama, Madinah yang kedua. Allah alim bisawab, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan jika ada pertanyaan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Panggung jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Bikiang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews.